pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita berjumpa kembali dalam episode Ngobrol bersama Guru Besar UI. Kali ini saya Adrianus Meliala kedatangan tamu, seorang guru besar dari Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Namanya Prof. Wibowo. Lengkapnya nanti kita tanya sama yang bersangkutan ya. Tapi yang jelas beliau ini memiliki keahlian, memiliki bidang studi yang unik. Suka menelisik jasad renik. Apa itu jasad renik? Nanti kita bicara bersama Prof. Wibowo. Prof. Wibowo, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Prof ya? Sehat-sehat semuanya. Ya, Prof ini bagaimana cara orang menyebut Anda? Seorang mikrobiolog, biolog, atau apa? Dalam rangka menyebut Prof. Wibowo dengan sekali sebutan. Silakan Prof. Sekali sebutan Anda bisa mengatakan saya adalah seorang mikrobiolog. Mikrobiolog. Microbiologist. Betul. Kalau gayanya gitu. Nah, kira-kira di Indonesia ini berapa ya orang yang mengklaim dirinya sebagai microbiologist? Di Indonesia cukup banyak. Biasanya pada universitas negeri itu mempunyai yang punya departemen yang punya fakultas biologi atau departemen biologi biasanya mempunyai laboratorium mikrobiologi. Hampir semua di Indonesia di universitas di Indonesia mempunyai mikrobiolog. Jadi kalau sekarang ini kurang lebih ada sekitar 40 PTN dan mungkin 30 diantaranya memiliki FMIPA, maka cuma 30-an ya, Prof? 30 orang. Tidak banyak yang lebih karena kita lihat bahwa di dalam mikrobiologi itu banyak cabang-cabangnya. Jadi misalkan saya adalah spesial pada bidang mikologi. Mikologi itu adalah jamur, semua jamur. Tapi ada juga mereka yang bakteriologi, itu adalah belajar bakteri. Ataupun dia belajar masalah yeast atau kamir. Kemudian ada juga yang belajar virus. Misalkan kita di FK itu focusing pada virus. Sedangkan kita yang di FMIPA UI, Departemen Biologi, itu larinya ke mikrobiologi pangan atau mikrobiologi yang berhubungan dengan pangan di Indonesia. Prof. Wibowo Mangunwardoyo, untuk menjadi seorang microbiologist itu perlu pendidikan apa? Dan kemudian apakah setelah pendidikan lalu ada lagi course-course yang bersifat advance begitu untuk kemudian menjadi seorang microbiologist? Baik, jadi pada S1-nya dia udah spesialisasi pada bidang mikrobiologi. Jadi biologi kan besar sekali, luas sekali. Kemudian dia mengambil skripsinya adalah mikrobiologi. Kemudian pada yang S2-nya dia tetap pada concern pada mikrobiologi. Kemudian yang ketiga pada concern pada mikrobiologi. Dan kita lihat bahwa dari S1 masih general, kemudian S2 itu sudah lebih spesifik, kemudian S3 adalah spesifik. Jadi kita lihat bahwa pada S1 saya masih kapang, kemudian S2-nya juga masih tentang spesial pada enzim, kemudian S3-nya juga lebih spesial lagi pada enzim lagi gitu. Kabarnya Prof mendapatkan master dan PhD dari Jepang dan dari Singapura ya Prof? Bukan, saya mendapatkan diplomanya dari Jepang, kemudian masternya dari NUS, jadi jalan-jalan sering di Orchard Road pada weekend. Belanja-belanja ya? Belanja-belanja. Kemudian S3-nya saya balik lagi ke IPB. Jadi semua di jalur yang sama yakni biologi. Semuanya di biologi dan mikrobiologi. Wow. Nggak keluar dari jalur mikrobiologinya. Wah, apa sih enaknya dari awal sudah fokus ke biologi atau apa yang membuat tertarik lah? Kalau mungkin enaknya nanti kesannya seperti kue ya, tapi apa yang membuat Prof tertarik di bidang itu? Kita lihat bahwa dalam mikrobiologi itu kita menghadapi satu organisme yang hidup. Dan organisme itu kita pelajari dengan baik karena kita lihat bahwa dalam mikrobiologi itu ada yang sangat membantu pada manusia ataupun juga yang tidak membantu manusia. Dalam artian ada yang patogen ataupun yang tidak patogen. Nah, kita tuh belajar spesifik pada yang tidak patogen. Nah, yang saya pelajari sebenarnya adalah Aspergillus. Nanti kita ada gambarnya Aspergillus beberapa. Nah, itu yang terutama adalah Aspergillus yang kita isolasi dari Indonesia. Yang kita kenal dengan indigenous kapang. Bisa ditunjukkan Prof gambarnya? Gambarnya ada beberapa sebenarnya. Supaya ini pemirsa bisa lihat gitu. Ini gambarnya. Diperlihatkan ke sana Prof. Atau ke sana juga boleh. Gitu. Jadi ini adalah gambar sebenarnya kalau lebih
kita bisa membuatkan petri dish yang baik untuk gambar-gambar ini. Tapi ini gambar yang waktu saya pengukuhan guru besarnya. Oke. Nah, untuk itu apakah Prof sudah membuat semacam apakah paten atau tulisan di jurnal Q misalnya? Paten saya ada beberapa kerjasama dengan mahasiswaku S3 pada waktu itu. Kita akan belajar. Dan ini adalah paten yang kita hasilkan. Wih, keren, keren. Ini ada dananya nggak, Prof? Setelah dapat paten, lalu dapat materi nggak dari sini? Sampai sekarang belum. Tapi karena ini adalah paten sederhana. Jadi kemungkinan bahwa untuk dipakai orang belum sampai ke arah situ. Jadi mungkin yang akan datang harus lebih baik lagi gitu patennya. Jadi Prof Wibowo dikukuhkan tahun 2017 kalau saya nggak salah. 2017. Nah, sampai hari ini boleh nggak dibilang bahwa Prof itu termasuk sebagai misalnya 10 besar atau mungkin 5 besar dari microbiologist yang ternama di Indonesia? Boleh nggak kita bilang begitu, Prof? Terlalu sulit karena kita lihat bahwa cukup banyak sebenarnya di Indonesia itu. Dan kita lihat bahwa kalau microbiologist tadi saya katakan bahwa dia adalah spesialisasinya. Jadi spesialisasi terutama adalah bidang kapang. Kemudian saya spesialisasi lagi pada bidang aspergillus yang biasanya yang bermanfaat untuk manusia. Jadi untuk 10 besar malu deh rasanya kalau diambil 10 besar. Gitu. Atau kalau kita balik, apa yang membedakan seorang microbiologist yang dikatakan sebagai baik, tidak baik atau kurang baik? Apa pembedanya? Distingsinya di mana, Prof? Mikrobiologi yang baik maksudnya orangnya atau? Ya tentu dia dengan kinerjanya ya. Ya memang kita lihat bahwa semuanya itu kita kembali kita di universitas dengan 3 apa itu istilahnya? Tridharma. Ya kita lihat bahwa penelitiannya yang baik. Kalau penelitiannya pada level Q1 atau Q2 dan kita lihat bahwa untuk level Q1 dan Q2 harus ada kerjasama dengan yang lain. Nggak mungkin bahwa individu satu bisa menghasilkan suatu Q1. Ini ada beberapa yang saya ada Q1 nanti bisa di Nah ini adalah Q1 ini. Wah. Ini kerjasama saya dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran. UI juga. Jadi wah, itu hal yang baik tuh. Ya, jadi kita lihat ada banyak sekali. Justru kalau rame-rame ini satu RT yang kerja itu lebih baik dibandingkan dengan sendirian. Kalau saya di RT itu kerjanya ngopi. Ya. Baik. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, demikianlah tadi kita sudah mendengar siapa Prof Wibowo. Ya, rupanya capaiannya banyak, aktivitasnya juga banyak sebagai seorang microbiologist. Kita mau dengar sekarang sebetulnya siapa beliau sejak masa kecil, sejak masa remaja dan kemudian masuk ke UI, apa kiprahnya, apa pengalaman-pengalamannya. Sebentar lagi ya. Prof Wibowo Mangunwardoyo, cerita dong Prof tentang masa kecil Anda. Mungkin bisa diceritakan dari desa mana atau dari keluarga seperti apa. Berkenan, silakan Prof. Baik, terima kasih. Jadi saya itu dibesarkan dalam lingkungan, saya dilahirkan di Klaten. Klaten, Anda tahu bahwa tanah yang subur di sana. Jawabannya di sana sumber beras untuk Indonesia, gudang beras di Indonesia. Kemudian bahwa saya adalah nomor 7 dari 12 bersaudara. Wah, tim voli dong. Tim sepak bola. Mantap. Oke. Dan saya adalah nomor 7 dari 12 tersebut. Jadi alhamdulillah saya dibesarkan dari keluarga guru. Jadi bapak saya guru dari dulu SD, kemudian terakhir adalah kepala sekolah. Jadi dari beberapa saudara ada yang jadi guru juga, terutama dosen, dan saya termasuk adalah dosen. Jadi dari Delanggu kita dibesarkan di Solo. Kebetulan bapak cukup pandai dalam mencari uang katanya. Kemudian dari desa kemudian bikin rumah di Solo untuk anak-anaknya sekolah. Nah dari Solo kemudian saya SMA di Solo, SMP, SD, SMP dan SMA di Solo. Dan kebetulan biasanya Solo itu orang larinya ke Jogja. Satu murah. Dan yang kedua sana kebetulan bapak juga punya rumah di sana untuk anak-anaknya. Jadi setelah sampai di Jogja saya mengambil fakultas biologi.
Fakultas Biologi, kemudian selesai selama zaman dulu masih sistem lama. Jadi sekolahnya bukan 4 tahun lagi seperti sekarang. Jadi saya sekolah 7 tahun untuk sarjana. Sebentar Prof. Bagaimana dengan ibu? Apakah ibu bekerja atau ibu di rumah saja? Bagaimana? Alhamdulillah ibu di rumah aja membesarkan anak-anaknya, dan kita lihat bahwa 12 saudara itu ada untungnya ada ruginya. Untungnya adalah kita pada waktu kecil sudah dididik tanggung jawab. Karena saya nomor 7, saya harus tanggung jawab pada adik saya yang nomor 8, 9. Jadi saya harus memandiin dia, kemudian nyuapin dia dan sebagainya. Itu ciri khas keluarga yang besar. Jadi sudah dilatih untuk tanggung jawab. Terus ibu kebetulan ibu rumah tangga. Saya tahu perjuangan beliau untuk membesarkan kita cukup berat. Dan alhamdulillah tapi kita Bapak punya sawah di Belanggu sana. Jadi ada kiriman beras, minimal untuk beras kita tidak akan kekurangan. Jadi kalau orang bilang bahwa keluarga guru itu sederhana, bahkan mungkin cenderung agak di bawah begitu. Apa itu juga terjadi pada kehidupan Prof. Wibowo? Itu terjadi karena situasi ekonomi. Satu kita lihat pada 65, mungkin saya nggak tahu Bapak kena nggak itu bahwa nggak kena. Oh, Anda masih muda berarti. Jadi kita tuh terbiasa karena kita bantuan dari Amerika, mungkin pernah ada orang yang makan bulgur. Betul. Itu adalah generasi saya, Pak. Oke. Itu jadi kita beberapa makan bulgur, walaupun ibu cukup pandai memodifikasi bulgur itu bukan untuk makanan tapi dibuat kue, dibuat apa. Jadi ibu cukup cerdik untuk mensiasati itu. Kemudian juga makan jagung, kemudian makan tiwul itu pada saat 65. Saya kira pada generasi saya itu biasanya pernah mengalami seperti itu. Tapi ternyata juga bisa masuk UGM ya, bisa jadi profesor UI juga ya Prof ya. Nah itu yang menarik sekali itu. Kenapa saya setelah selesai sekolah 7 tahun kemudian saya mendapat iklan bahwa diperlukan dosen di FMIPA Departemen Biologi. Karena saat itu belum banyak. Nah kemudian saya coba melamar di situ dan alhamdulillah masuk ke UI. Jadi saya tuh orang yang kerja di UI tapi tidak pernah mempunyai ijazah dari UI. Nyasar ini. Ya. Nah, pindah dari Solo, Jogja yang relatif budaya Jawanya kental ya. Bukan hanya soal bidang, tapi juga gaya hidupnya mungkin lebih pelan-pelan gitu. Pindah ke Jakarta, apa nggak ada semacam kekagetan? Bagaimana Prof? Ada semacam kayak cultural shock seperti itu. Ada Prof ya? Kebetulan kita punya kakak yang pertama udah establish Jakarta. Jadi kita biasa nebeng lagi ke tempat kakak di situ. Dan kita ya sama aja dalam artian bagaimana kita berkompetisi dari Cipinang kemudian ke Jatinegara kemudian ke kampus Depok. Kampus di Salemba. Itu kan perlu perjuangan sendiri seperti itu. Bagaimana naik mikrolet, naik bis dan sebagainya untuk pergi ke Jakarta. Prof, apakah selama kuliah lalu kemudian merintis karir di UI pernah terpikir nggak untuk misalnya ini mohon maaf misalnya nggak kaya nih gitu ya lalu pindah profesi, apa pernah terpikir Prof? Kelihatannya bahwa jiwa saya adalah memang jiwa guru kelihatannya. Jadi dalam artian seperti ini kok cita-cita kok seperti itu aja guru dan guru. Nah saya membuat sajak aku dan guru nanti kita bacakan kalau perlu. Atau sekarang aja Prof, mungkin satu bait bisa dibacakan. Apa tuh Pak isinya? Oke. Aku dan guru karya Wibowo Mangunwardoyo. Aku adalah guru. Bapakku guru, mertuaku guru, istriku guru, kakak kandungku guru, kakak iparku guru, adik iparku guru, ponakan juga guru, pakdiku juga guru, pamanku juga guru, digugu dan ditiru. Gitu, mantap. Wajar ya kalau kehidupan guru yang kental menjadikan lalu Prof juga lalu mengarah ke situasi itu. Prof, bagaimana dengan saat bertemu dengan sang pujaan hati? Wah, itu ketemunya di Jakarta, di Jogja atau di mana Prof? Nah kebetulan bahwa itu adalah kelas biasa. Adik kelas di Jogja juga. Ternyata nggak jauh-jauh ya Prof ya. Jadi adik kelas dia angkatan 76, saya angkatan 72. Jadi biasa kan di biologi itu ada namanya praktikum. Melihat mikroskop. Ya, ini kok cantik nih. Nah,
bantu dan bantu gitu. PDKT ya, PDKT. melalui mikroskop ya. Melalui mikroskop. Jadi dia adalah saya adalah asistennya dari dia waktu praktikum. Sekarang berapa keluarga? Sudah ada putra, putri, cucu mungkin? Belum. Jadi kebetulan bahwa saya cukup dua-duanya kerja, jadi mungkin ada faktor stres dan sebagainya. Baru tahun ke-8 saya punya satu anak dan udah umurnya sekarang udah 31 tahun. Jadi belum mempunyai pasangan. Mudah-mudahan nanti dapat jodoh cepatnya. Baik, para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, tadi telah Anda dengar percakapan saya dengan Prof. Wibowo. Jadi ternyata bayangkan bahwa seorang mikrobiologis itu ada seorang yang tidak pernah senyum, kaku, ternyata nggak terbukti kan? Beliau adalah orang yang ramah dan friendly, sebagaimana layaknya dosen di UI. Mari kita dengarkan bagaimana kiprah dari Prof. Wibowo keseharian sebentar lagi ya. Ya, Prof, kita sekarang mau ngobrol soal keseharian Prof hari-hari ini. Tentu Prof sebagai seorang guru besar aktif dari FIBA UI, pasti dong dibebani tugas mengajar, meneliti, satu lagi apa itu pengabdian masyarakat. Cerita dong Prof tentang hal itu, aktivitas meneliti, aktivitas mengajar dan seterusnya. Silakan Prof. Baik, jadi saya mengajar pada program S1, S2 dan S3. Oh, S1 juga masih mengajar Prof? Karena ada mata pelajaran pilihan yang saya pegang. Oke. Sebelum saya mendapatkan profesor, saya masih pegang S1, jadi sampai sekarang masih pegang. Jadi S1, S2 dan S3 pegang semua mata kuliah itu. Jadi di samping mengajar, kemudian kita juga punya bimbingan. Tapi sampai sekarang sudah sedikit bimbingannya saya lepas karena saya sudah mau pensiun tahun depan Februari 2024. Jadi mahasiswa S1 saya sekarang itu tidak ada, tapi saya punya sekitar 60 mahasiswa S1 yang pernah saya luluskan. Kemudian S2 ada beberapa sekitar 15 sampai 20 mahasiswa S2 yang sudah saya luluskan, dan mahasiswa S3 kira-kira nanti sekitar ada 5 mahasiswa S3 saya luluskan. Jadi sekarang saya masih punya tanggungan 1 mahasiswa S2 yang harus saya selesaikan sebelum pensiun dan 2 mahasiswa S3 yang belum saya selesaikan. Mudah-mudahan sebelum saya pensiun saya meluluskan mahasiswa-mahasiswa itu. Selesai tugas ya. Kalau untuk kegiatan pengabdian misalnya terlibat di asosiasi kah, di himpunan kah, atau mungkin juga Prof sedang atau masih mengejar atau masih punya tanggung jawab dengan berbagai dana-dana penelitian misalnya? Dana penelitian biasanya Putih 1, Putih 2 yang dari UI itu banyak kita dapatkan. Kemudian kerjasama yang dengan Jepang masih kita lakukan dan kita menghasilkan beberapa buku. Ini adalah buku yang kerjasama saya dengan Jepang. Wah, ini tebalnya sudah bisa bikin bantal ini Prof. Iya, ini adalah buku yang kita hasilkan kerjasama dengan NITE Jepang. Jadi volume 1 dan volume 2. Nah kemudian pengabdian masyarakat kita sama-sama dengan teman-teman untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan ke daerah-daerah tertentu untuk memberikan suatu bimbingan atau penerangan pada masyarakat sekitar. Prof, kalau misalnya di Departemen Biologi itu ada berapa guru besar Prof? Maksud saya tentu Prof sebagai guru besar senior punya kewajiban kan untuk mengkader. Nah, itu gimana proses kaderisasinya? Jadi kaderisasinya tempat di lab mikrobiologi itu saya sudah mencoba mengharapkan bahwa pada tahun ini sebelum saya bisa pensiun sudah ada kaderisasi. Jadi ada 1 kandidat profesor kemarin sudah kita ajukan dan sekarang sudah direview modelnya, 2 review sudah masuk semuanya, kan baru nanti kita rapatkan di PAK universitas, kemudian kita kirim lagi ke Dikti baru diselesaikan. Itu. Kemudian untuk pengajaran saya tidak punya anak buah. Wah, jadi saya asisten ya? Ya, belum punya asisten. Karena kita lihat bahwa rekrutmen di UI kan juga terlalu susah. Kan kita harus antri segitu banyaknya dan untuk mendapatkan mahasiswa yang kita didik jadi dosen itu kan juga perlu. Kadang-kadang anak-anak sekarang, apalagi anak UI, itu jarang yang mau jadi dosen.
Iya. Betul. Jadi kalau boleh dibilang Departemen Biologi juga krisis ya? Kita profesornya hanya 3. Jadi mudah-mudahan ada beberapa yang kita ajukan. Kebetulan saya adalah PAK di FMIPA juga. Jadi kita ada 3 kandidat profesor yang kita ajukan ke Departemen Biologi. Mudah-mudahan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Prof, apa ini ada kaitannya juga dengan ya sekarang ini kan apa-apa semua dikaitkan dengan kesempatan kerja, dikaitkan dengan kampus merdeka yang lalu ujung-ujungnya agar mahasiswa bisa cepat kerja misalnya. Apa memang bisa ada hubungannya nggak? Artinya begini, di mata mahasiswa ya Departemen Biologi itu kering misalnya sehingga lalu berkurang peminatnya, lalu kemudian yang masuk juga tidak baik dari segi mutu, sehingga lalu kemudian juga yang minat untuk jadi dosen juga tidak banyak. Mungkin begitu, Prof. Iya, kelihatannya bahwa ya zaman dulu kan bahwa biologi itu kan juga peminatnya sedikit. Tapi kemudian juga peminatnya banyak kan yang perempuan. Jadi mereka kadang-kadang hanya untuk studi, kemudian ibu-ibu jadi ibu-ibu dan sebagainya untuk karir dosen kelihatannya belum segitu menarik untuk mereka gitu. Juga mungkin dari segi lapangan pekerjaan mungkin juga tidak banyak. Pekerjaan sebenarnya kita banyak lapangan pekerjaan. Kita orang biologi itu bagus sekali karena kita bisa di mana aja. Kesehatan juga oke, pertanian juga oke, kemudian bidang-bidang lain, apalagi mereka yang molekuler, yang main-main dengan molekuler, itu sangat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan untuk mereka. Dan sekarang yang tren kan baru level DNA molekuler, sehingga kita lihat bahwa teman-teman juga sekarang lebih banyak yang tertarik dalam bidang itu. Jadi lebih kepada intake ya, atau jumlah masukan yang memang terbatas. Nah kalau begitu ada nggak upaya lain dari teman-teman sejawat untuk memperlancar kaderisasi, misalnya dengan cara outreach, misalnya jemput bola atau cangkok langsung ke UGM dan seterusnya, begitu Prof? Untuk itu kita lihat sebenarnya bahwa UI juga menyiapkan kaderisasi itu, tapi kita lihat ada keterbatasan. Dengan PUI sekarang itu kita agak lumayan bisa menerima beberapa staf baru, tapi untuk PNS kan sudah stop kita, nggak boleh ada PNS. Jadi kita encourage mereka untuk masuk PUI dulu. Prof, kalau misalnya dikaitkan dengan akreditasi misalnya, itu lalu Departemen Biologi itu ada di mana? Apakah boleh dibilang sebagai unggul atau yang gimana? Departemen Biologi ada A semuanya, kemudian S2-nya juga A, kemudian kalau tidak salah S3-nya juga A. Jadi kita lihat yang Departemen Biologi yang unggul. Kan biasanya ada tingkatannya, saya nggak tahu. Betul. A kemudian ada lagi yang unggul. Nah katanya yang S1 yang udah unggul atau S2 yang udah unggul gitu. Alhamdulillah kita udah lumayan gitu. Kalau begitu boleh dibilang sebagai referensi ya dari segi pendidikan biologi Indonesia. FMIPA UI Departemen Biologi dianggap sebagai acuan, begitu Prof ya? Bisa dikatakan seperti itu, karena kita lihat mahasiswa S2 kemudian kalau kita tanya gitu, kenapa kamu masuk ke UI gitu? Kebetulan yang masuk itu adalah mereka-mereka yang dari universitas-universitas yang maaf aja yang levelnya lebih rendah. Nah misalkan dari UIN gitu, kamu masuk UI kenapa? Saya mau menghilangkan N saya Pak. Gitu. Biar jadi UI gitu Mas. Ya. Prof, kalau dikaitkan dengan kebutuhan sebagai kampus di BIPA kan tentu kebutuhan di lab kan besar sekali ya. Biaya untuk preparat dan seterusnya itu kan pasti banyak gitu ya. Itu apakah lalu UI cukup mengadakan atau menyediakan dana untuk itu Prof? Dana kelihatannya UI belum cukup. Jadi kita melakukan satu kerjasama dengan, apalagi ada bekas mahasiswa saya, dia itu graduate dari Jepang. Dan dia masih membuat suatu kolaborasi dengan teman-teman Jepang. Jadi dia punya teman di sana banyak. Ada satu lab yang namanya adalah COE, itu adalah Center of Excellence. Kan kita dulu ada kan model Center Excellence. Kita punya satu Center of Excellence. Dan alat-alatnya banyak didatangkan dari Jepang, bantuan dari profesor yang ada di sana. Itu menarik sekali di situ. Jadi kita punya satu pusat riset yang ada di. Jadi memang dalam hal ini networking itu di mana-mana, Prof ya? Networking harus dikerjakan di mana-mana. Kita lihat bahwa nggak mungkin bahwa kita hanya mengandalkan dari, Anda tahu sendiri Pak, APBN untuk riset cuma berapa persen, itu pun juga
berkurang dan berkurang. Prof, terakhir adalah ketika Prof bilang Prof akan pensiun. Nah, ini gimana? Setelah katanya hidup setelah pensiun itu hanya menyenangkan sebulan gitu ya. Artinya sebulan tidak usah masuk kantor. Setelah sebulan lalu bingung mau kerja apa. Apa dalam hal ini Prof sudah bersiap atau misalnya satu achievement yang lain atau mungkin juga masih diundang untuk aktif di UI begitu? Sebenarnya saya merasa sudah 43 tahun saya mengabdi di UI. Dan alhamdulillah terima kasih pada UI yang telah memberikan kesempatan saya untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Karena saya lihat bahwa rekan-rekan yang dari UI belum tentu bisa sampai ke level yang tinggi sebagai profesor. Tapi saya dari luar diterima di UI, welcome sekali. Kemudian saya dapat kesempatan belajar, mendapatkan kesempatan belajar. Kemudian kemerdekaan saya yang saya cari selama jadi dosen itu mendapatkan selama ini di UI. Dan gak ada hambatan untuk berkarya di UI. Nah kemudian setelah pensiun, saya kira saya umurnya udah 70 itu arahnya udah bukan lagi duniawinya lagi mas. Saya harus switch. Saya kira ya tabungan cukup lah untuk masa sih. Saya tidak tahu sampai kapan yang pasti itu datang gitu. Tapi kita persiapkan mulai sekarang ya bulan Ramadan lebih aktif lagi, kemudian sholatnya dibanyakin. Tabungan rohani ya, Bro. Ya, tabungan rohani kan perjalanan ke sana gitu. Itu aja persiapan saya. Saya tidak, kalau disuruh NIDK mungkin saya enggak lah. Karena istri saya udah pensiun 2 tahun yang lalu dari IPB, dia adalah dosen di IPB. Katanya happy banget dia di rumah. Yuk jalan-jalan pagi, kemudian nah itu mungkin saya akan ikut hidup ya, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan enggak mikirin duniawi lagi. Mantap. Demikian para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, obrol-obrol kami dengan Prof. Wibowo terkait dengan keseharian beliau sampai nanti pada saatnya beliau purna. Tahun depan ya Prof ya? Yang depan. Baik, selanjutnya kita akan bicara lagi pada segmen terakhir. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya dan Prof. Wibowo Mangwardoyo. Prof, pada segmen ini saya ingin menggali filosofi. Nah, karena kita ini kan katanya orang-orang yang sudah setengah dewa ini katanya kan gitu. Betul. Selesai dengan urusan teknis keseharian dan sudah mulai berpikir tentang apa yang ideal bagi kemanusiaan. Prof, dengan Prof melihat, meneliti melalui mikroskop yang kita sebut sebagai jasad renik. Itu apa yang Prof lihat di situ? Apa ada nilai kemanusiaan? Atau ada sesuatu yang dalam nggak yang Prof lihat dari situ? Silakan Prof. Baik, jadi dari mikrobiologi atau jasad renik itu kita sebenarnya bisa belajar dari jasad renik tersebut. Karena kita lihat bahwa jasad renik itu membantu kehidupan manusia. Dalam artian misalkan yang contoh yang saya pelajari itu adalah cara pembuatan kecap. Kecap itu menggunakan kelompok aspergillus. Kemudian kalau tempe dan misalkan itu menggunakan Rhizopus oligosporus. Nah kita akan dari sini kita harus berterima kasih pada jasad renik itu. Karena seharusnya misalkan tempe yang mudah itu kan dari kedelai. Kemudian kita fermentasi menggunakan Rhizopus oligosporus, jasad renik itu dari kapang. Kita lihat kedelai itu diuraikan menjadi asam-asam amino dan asam-asam amino. Kemudian dia juga menghasilkan vitamin K dan sebagainya. Nah kita lihat bahwa dari situ adalah kita sangat secara filosofinya kita harus berterima kasih pada jasad renik itu. Artinya begini ya, bahwa soal kecil besar tidak jadi soal sebetulnya ya Prof. Artinya walaupun dia kecil tak terlihat, tapi sebetulnya kontribusinya pada kemanusiaan juga ada Prof ya. Atau kalau kita balik, bahwa yang besar itu juga tidak selalu berkontribusi bagi manusia gitu Prof ya. Ya. Nah Prof, kalau kita bicara mengenai diversitas, itu maknanya apa ya? Kenapa harus diversitas? Apakah kalau kemudian kita satu saja gitu ya, lalu akan membuat kemanusiaan atau kehidupan kita menjadi berkurang maknanya? Itu bagaimana Prof cara melihatnya? Baik, jadi kalau kita lihat istilahnya adalah biodiversitas. Biodiversity itu kita lihat bahwa keberagaman itu akan menimbulkan suatu keseimbangan. Bayangkan kalau suatu sistem, kan kita semuanya adalah siklus. Mutar atau juga.
Kalau dalam dalam itu dipotong, maka kan tidak terjadi suatu siklus lagi. Bubar. Dunia bubar ya. Dunia bubar. Ya. Jadi kita lihat bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara biodiversitas satu dengan baik pada biodiversitas yang besar, misalnya pada skala hutan dan sebagainya, ataupun kita lihat dari tanah dan sebagainya. Karena kita lihat bahwa mikroorganisme itu perannya besar sekali. Kita bayangkan kalau tidak ada mikroorganisme, sampah yang ada di dunia itu akan jadi apa? Karena kan kita sekarang baru rame-ramenya mencari mikroorganisme bisa menguraikan plastik. Kelihatannya sudah ditemukan. Jadi menarik sekali itu nanti. Jadi plastik kebayangan kita lihat begitu banyak. Selamanya cuma recycle aja plastik. Tapi kita lihat bahwa akhirnya produk itu menjadi CO2 dan H2O. Dan CO2 digunakan oleh suatu tumbuhan untuk fotosintesis, untuk menghasilkan padi dan sebagainya. Itulah satu siklus-siklus yang ada di alam ini. Ya, kita sendiri sebagai manusia kadang-kadang alpha proses ya, Prof. Alpha siklus gitu ya. Seolah-olah yang kita dapatkan hari ini adalah sesuatu yang muncul given ya, take for granted, tapi lupa bahwa ada proses panjang sebelumnya. Nah, kira-kira Prof main di situ, Prof ya? Ya. Prof, ada lagi satu konsep yang terus terang bagi kami para awam ini juga tidak terlalu jelas nih. Bioprospecting. Wah, itu apa lagi tuh, Prof? Apakah ada, nah kembali lagi, apa ada nilai di situ sehingga kemudian kita perlu juga ikut serta dalam kegiatan itu? Silakan. Jadi kita lihat bahwa dari bioprospecting, bio sendiri adalah microorganisms atau apa, kemudian prospecting itu adalah yang bermanfaat. Jadi kita lihat bahwa bermanfaat bagi manusia, dalam artian untuk kesejahteraan manusia. Dan kembali lagi bahwa ini ada hubungannya dengan suatu faktor ekonomi. Jadi kita lihat bioprospecting itu adalah suatu aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan sesuatu yang valuable bagi kita, dan kita lihat bahwa secara ekonomi dia akan bergulir terus. Jadi ada manfaatnya bioprospecting. Jadi saya baru merasa bahwa memang ada keasikan sendiri ya. Keasikan sendiri. Jadi apalagi di lab kemudian kita dengan dikasih mikroskop, saya kira lebih senang daripada dikasih yang lain, lagu-lagu yang lain. Bisa tahan berjam-jam. Ya. Kalau begitu, Prof, apa wisdomnya, apa kebijakan yang Prof bisa berikan kepada anak muda? Ya. Ketika sekarang ini anak muda cenderung, ya saya kira tidak mau mengeneralisir ya, tapi kalau dilihat dari kecenderungannya, anak muda kita itu kan cenderung masuk ke dalam dunia yang rame-rame, dunia yang hiruk-pikuk. Sementara yang mau bersunyi senyap di lab dengan melihat pada satu hal yang kita lihat apa sih ini begitu ya, itu mungkin nggak banyak. Atau mungkin saya yang terlalu pesimis dalam hal ini, Prof. Silakan. Baik saja sebenarnya bahwa untuk menjadi seorang yang tertarik pada suatu bidang itu memang tidak semuanya bisa, Mas. Karena kita lihat bahwa suatu keperluan ketekunan tersendiri itu tidak. Tapi kita lihat bagi mereka yang sudah tekun itu seharusnya bahwa riset is research. Jadi kita lihat bahwa untuk kemajuan sesuatu bangsa itu diperlukan suatu penelitian yang advance, penelitian yang maju. Jadi diharapkan bahwa pemuda-pemuda yang memang tertarik dalam bidang riset, do it research. Jadi namanya aja re-insert. Jadi jangan mengatakan bahwa riset itu adalah gagal. Gagal adalah suatu produk dari riset juga. Ya, seperti hipotesa ditolak itu tidak berarti kemudian salah ya. Belum tentu salah gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai ilmu-ilmu sosial yang lalu katanya juga tidak membuat anak muda tertarik ya, karena dianggap sebagai banyak ilmu sosial yang sudah obsolete ya, sudah ketinggalan zaman. Mengingat pergerakan dalam dunia itu cepat sekali. Ya. Nah, apakah dalam dunia eksak seperti yang Prof tekuni itu juga mengalami situasi seperti itu, Prof? Sama prinsipnya bahwa dunia sosial maupun dunia eksak seperti itu. Karena kita lihat bahwa dengan ditemukannya alat-alat yang baru, seperti contohnya adalah ditemukannya PCR. Oke. PCR itu sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali karena dengan PCR kita bisa kemana-mana. Forensik masuk PCR. Dalam segala hal kita menggunakan suatu PCR. Jadi kita lihat dengan alat-alat yang baru itu semuanya berkembang. Kita lihat pada zaman dulu kita hanya melihat satu sel aja, tapi dia tidak melihat nukleusnya, DNA-nya apa dan sebagainya.
Jadi dengan pelatihan yang baru, dengan sesuatu yang baru, kita akan lebih baik mestinya untuk kemaslahatan manusia. Kira-kira Prof sebagai seorang pengajar senior itu bisa nggak membawa bendera bendera ilmu di tengah badai perubahan yang menerpa kita semua? Saya kira bisa sekali karena kita lihat bahwa kita punya satu concern sendiri dalam hal ini, bahwa knowledge is knowledge, dalam artian bahwa pengetahuan adalah pengetahuan yang harus kita kembangkan. Jadi nggak boleh kita give up, apalagi melakukan riset itu nggak bisa. Gitu. Ya sekaligus kalau begitu ya karena Prof pasti merasa yakin bisa membawa bendera ilmu, kalau bisa jangan mundur dulu Prof, ya kan? Tahun depan tetap dapat EDK lagi Prof ya. Insya Allah kalau diperlukan, kalau enggak juga alhamdulillah enggak gitu. Ya, saya kira itu adalah akhir dari percakapan kita Prof Wibowo. Terima kasih sekali. Sehat selalu bagi Anda semua dan siap-siap menempuh hidup yang baru, kembali ke dunia sipil gitu ya Prof ya. Mungkin daftar jadi RT Pak. Prof, terima kasih. Terima kasih. Baik para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, itulah akhir dari obrolan yang amat hangat antara saya dengan Prof Wibowo Mangkuwardoyo. Semoga percakapan ini mencerahkan kita semua, memberi motivasi tentang apa gunanya. Bahkan dari satu objek yang kecil sekalipun ternyata banyak sekali kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat dan dunia. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Bye bye.